salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Presiden, yang terhormat Kepala Negara dan Pemerintahan atau yang mewakili. Salam hormat dari saya dan bangsa Turki untuk Anda semua. Delegasi yang terhormat, dunia kita saat ini menghadapi banyak tantangan dan penderitaan akibat ketidakadilan pada skala global. Cendekiawan besar kita pernah mendefinisikan keadilan sebagai berbagai hak dan kewajiban di antara orang-orang dengan tepat dan memberikan pada mereka apa yang menjadi haknya. Jelas bahwa hari ini baik hak maupun tanggung jawab kita dibagikan dengan tepat. Padahal ketidakadilan menghasilkan ketidakstabilan, perebutan kekuasaan, krisis dan pemborosan. Organisasi tempat kita berkumpul hari ini sebenarnya didirikan setelah Perang Dunia Ketiga dengan tujuan menghapus ketidakadilan. Komunitas internasional secara bertahap kehilangan kemampuan menemukan solusi berkelanjutan untuk tantangan seperti terorisme, kelaparan, kesengsaraan, dan perubahan iklim yang mengancam masa depan kita sendiri. Tidak dapat diterima bahwa satu bagian dunia hidup dalam kemewahan dan menikmati manfaat kemakmuran, sementara orang-orang di bagian lain menderita kemiskinan, kesengsaraan, dan buta huruf. Tapi yang terpenting adalah apa yang bisa kita raih bersama. Jika di suatu bagian dunia manusia hidup dalam kemewahan dan menikmati kemakmuran, sementara di bagian lain orang-orang menderita kemiskinan, kesengsaraan, dan buta huruf, itu tidak dapat diterima. Sangat menyakitkan melihat sebagian kecil orang-orang yang beruntung di dunia ini sedang membahas teknologi digital, robot, kecerdasan buatan, dan obesitas. Namun lebih dari 2 miliar orang hidup di bawah garis kemiskinan dan 1 miliar orang menderita kelaparan. Kita tetap dapat kembali ke kenyataan bahwa jika kita semua tidak aman, tidak ada dari kita yang akan aman. Selama bertahun-tahun, saya telah mengatakan dari mimbar ini bahwa kita tidak bisa meninggalkan nasib manusia pada kebijaksanaan segelintir negara. Sudah lama kita tidak mengubah mentalitas, institusi, dan aturan kita saat ini. Ketidaksetaraan antara negara-negara pemilik senjata nuklir dan negara non-senjata nuklir sendiri cukup untuk merusak keseimbangan global. Kita sama seperti orang lain, menyadari bahwa senjata pemusnah massal digunakan sebagai pengungkit dalam setiap krisis alih-alih penghapusan totalnya. Kepemilikan senjata nuklir harus dilarang untuk semua atau diizinkan untuk semua orang. Demi masa depan yang damai untuk semua umat manusia, mari kita selesaikan masalah ini secepat mungkin atas dasar keadilan. Delegasi yang terhormat, kita tidak bisa acuh tak acuh saat 13 orang kehilangan nyawa karena polusi udara dan pemanasan global. Pertama dan terutama, kita perlu memperkuatkan kapasitas dan efisien PBB. Secara khusus, kita harus segera melakukan reformasi mendasar yang sangat dibutuhkan sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Dengan kebijakan luar negeri yang aktif dan manusiawi, Turki merangkul seluruh dunia dan kemanusiaan dan berusaha untuk menemukan solusi yang adil untuk masalah. Bukan sebuah hal yang aneh jika Turki disebut-sebut sebagai negara paling dermawan, karena kami adalah negara yang paling banyak menampung pengungsi di seluruh dunia. Delegasi yang terhormat, apa yang terjadi di Suriah saat ini sangat menyakiti hati nurani umat manusia. Suriah telah menjadi simbol ketidakadilan global. Sejak tahun 2011, rezim dan organisasi teroris di negara ini terus-menerus mengejar kebijakan yang dapat memicu krisis. Sudah waktunya untuk mengakhiri krisis di Suriah yang telah menyebabkan kematian hampir 1 juta jiwa, membuat lebih dari 12 juta orang telantar dan memaksa sebagian dari mereka meninggalkan negara itu. Turki adalah negara yang paling terdampak ancaman ISIS. Organisasi teroris kini telah menimbulkan ancaman di perbatasan kami dan menargetkan pusat kota kami dengan serangan bom bunuh diri hingga menewaskan ratusan warga Turki. Turki adalah negara yang paling dirugikan dengan kehadiran ISIS di Suriah. Berkat operasi perisai Ufrat,
yang menaklukkan sekitar 3.500 teroris, kami telah membuka jalan bagi kehancuran ISIS di Suriah. Kami juga berada di garis depan dalam upaya internasional untuk mengidentifikasikan teroris dari seluruh dunia yang berniat bergabung dengan ISIS melalui larangan masuk dan deportasi ke dan dari negara kami. Di sisi lain, Turki adalah negara paling dermawan dalam hal penyaluran bantuan kemanusiaan. Kami juga menampung 5 juta pencari suaka yang melarikan diri dari konflik, bencana kelaparan, dan penganiayaan. Dengan kata lain, jika dibandingkan, ada lebih banyak pencari suaka di Turki daripada populasi 29 negara bagian di Amerika Serikat. Sebanyak 3 juta pencari suaka di Turki berasal dari Suriah. Dengan kata lain, jumlah saudara dan saudari Suriah yang kami tampung mencapai setengah dari populasi kota New York. Dalam 8 tahun terakhir, kami telah menghabiskan 40 miliar dolar Amerika untuk mengakomodasikan pencari suaka. Sekitar 365.000 pencari suaka yang datang ke negara kami sudah pulang ke daerahnya yang telah kami amankan di Suriah. Hampir sebagian dari pencari suaka Suriah berusia di bawah 18 tahun. Jumlah anak-anak Suriah yang lahir di Turki mencapai hampir 500 jiwa. Jumlah anak-anak Suriah yang lahir di Turki mencapai hampir 500.000 jiwa. Kami tak hanya menyediakan perumahan tetapi juga kebutuhan esensial, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Sayangnya dunia terlalu cepat melupakan perjuangan mereka bertahan hidup terombang-ambing di Laut Tengah atau perjuangan mereka menembus pagar perbatasan yang dijaga ketat. Kami tidak akan pernah melupakan mereka. Kami tak akan melupakan bayi alien yang ditemukan tak bernyawa tersapu ke bibir pantai. Dalam 8 bulan terakhir, kami telah menyelamatkan 32.000 migran gelap yang terombang-ambing di lautan. Kami juga sudah memulangkan 58.000 migran gelap, kecuali migran Suriah, kembali ke negara mereka. Sayangnya kami merasa kami bekerja sendiri dalam upaya ini. Delegasi yang terhormat, di Libya, wilayah kritis lain di Mediterania, kami berupaya memastikan keamanan dan stabilitas di negara itu melalui pembentukan pemerintahan yang demokratis berdasarkan kehendak bebas rakyat. Pemberdayaan politik dan ekonomi Libya akan memberikan kelegalan bagi Afrika Utara dan Eropa. Solusi untuk negara ini dapat ditemukan dengan menghormati pilihan rakyat Libya. Intervensi di Yaman dan Qatar telah memberikan konsekuensi serius dalam hal kemanusiaan dan ekonomi. Kita semua harus mencari solusi negara untuk krisis di wilayah ini yang muncul kembali karena serangan terhadap fasilitas produksi minyak. Delegasi yang terhormat, saat ini kita lihat di wilayah Palestina di bawah pendudukan Israel telah menjadi salah satu tempat di muka bumi di mana ketidakadilan paling banyak terjadi. Jika gambar seorang wanita Palestina tidak bersalah yang dibunuh dengan keji oleh pasukan keamanan Israel di jalan beberapa hari yang lalu tidak dapat membangunkan hati nurani, maka kita berada pada titik di mana kata telah gagal. Selain pembunuhan tersebut, pemerintah Israel saat ini mengabaikan semua nilai kemanusiaan di luar hukum internasional dan humaniter melalui tindakan agresi seperti blokade di Gaza, permukiman ilegal, dan serangan terhadap status historis Yerusalem. Kami dari Turki siap memiliki sikap yang jelas tentang masalah ini. Kami telah membawa inisiatif PBB ini juga ke Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa dan Organisasi Kerjasama Islam. Saya percaya bahwa itu adalah capaian kita untuk menemukan solusi yang adil, bijak, dan bertanggung jawab atas semua tantangan global yang kita hadapi. Saya ingin mengakhiri pidato saya dengan harapan berikut: kebebasan untuk semua, perdamaian untuk semua, kemakmuran untuk semua, keadilan bagi semua, masa depan yang damai dan aman untuk semua. Sekian dari kami, perwakilan delegasi negara Turki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.